Kita wawancara dengan Ketua Pelaksana Pembangunan Tugu Raja Marsunduk Simanjuntak, Bapak Pardumuan Naudi Simanjuntak. Mungkin pemirsa ingin mengetahui seperti apa perkembangan pembangunan Tugu Raja Marsunduk Simanjuntak hingga saat ini. Ini untuk pertanyaan pertama kepada Pak Pardumuan. Kira-kira dari awal apa tujuan pembangunan Tugu Raja Marsunduk Simanjuntak ini? Bahwa pembangunan Tugu Raja Marsunduk ini sudah sekian kali direncanakan oleh tokoh-tokoh Simanjuntak. Nah, perlu saya jelaskan bahwa saat ini kita membangun tugu, bukan membangun tambak. Supaya jelas diketahui oleh seluruh Koparan, bedanya ialah kalau kita membangun tambak, kita ada proses menaikkan tulang belulang atau bahasa Tobanya sarik-saring. Tapi kalau membangun tugu ialah membangun sebuah monumen peringatan terhadap seorang tokoh misalnya. Bahwa Raja Marsunduk ialah Simanjuntak satu dari seluruh marga Simanjuntak yang kira-kira hidup sekitar 400 bahkan lebih tahun yang lalu. Jadi Simanjuntak kita ketahui sekarang sudah merupakan marga atau salah satu marga terbesar, marga Batak, yang sampai saat ini belum memiliki yang namanya tugu. Sehingga keturunan daripada Raja Marsunduk Simanjuntak ini ketika ingin berziarah atau melihat di mana sesungguhnya tempat atau situs kehidupannya pada 400 tahun yang lalu itu tidak diketahui, bahkan banyak tidak mengetahui. Dengan dibangunnya tugu ini, maka seluruh Koparan atau keturunan marga Simanjuntak, keturunan Raja Marsunduk Simanjuntak akan bisa mengetahui di mana. Yang sekarang lokasinya di Desa Kasuratan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Jadi sesungguhnya bahwa tujuan bangunnya agar seluruh keturunan marga Simanjuntak bisa mengetahui di mana sesungguhnya lokasi atau situs kehidupan pada waktu itu, yang kebetulan memang tugu ini dibangun di lokasi kuburan atau kalau bahasa Tobanya tinambor daripada Raja Marsunduk Simanjuntak. Memang pembangunan tugu ini sudah dimulai pada saat peletakan batu pertama tanggal 19 Desember tahun 2018. Namun ada semacam kendala. Kebetulan juga ada wabah yang menyerang dunia pada saat itu 2 tahun yang lalu, yaitu COVID-19, sehingga pembangunan tugu ini terbengkalai atau tersendat. Maka pada Januari 2022 kita mulai meneruskan pembangunan ini dengan disempurnakannya kepanitiaan daripada pembangunan tugu ini. Sehingga pembangunan secara fisik sebenarnya mulai daripada peletakan batu pertama sekarang baru sekitar 6 bulan. Capaian yang sudah kita capai sudah sekitar 85% untuk tugu utama. Yang dimaksud dengan tugu utama ialah tugu yang kita bangun sekitar 17 meter. Dan tugu itu kita ada 4 pilar yang sudah terbangun, 4 pilar yang merepresentasi daripada anak Raja Marsunduk itu Kasuratan Merdauk Tabulu. Sekarang kita pada tahap penyelesaian tugu utama, yaitu pembuatan mahkota atau lidah api di atasnya. Kira-kira itu sampai sekarang yang sudah kita bangun sampai pada hari ini. Sebelumnya kan tugu ini di awalnya direncanakan setinggi 12 meter. Ya. Kemudian ada penambahan rencana atau perubahan rencana menjadi 17 meter dengan posisi puncak dihiasi dengan tanda lidah api. Ya. Artinya filosofi apa yang ingin didapatkan oleh Koparan Raja Marsunduk Simanjuntak dengan tugu setinggi 17 meter dengan puncaknya berlambang lidah api? Baik. Jadi sebelum yang dibawa konsultan memang tugu itu tingginya sekitar 200 meter
yang mengambil makna pada waktu itu bahwa kita melihat dari keturunan Raja Sibagok Nipohan sampai anaknya itu berjumlah 12. Ada 2 marga itu. Nah sekarang 17 itu dari keturunan Raja Sibagok Nipohan sampai cucu ada 17 kebetulan. Dan kenapa pada di tengah perjalanan kita tambah sekitar 5 meter, itu ada sebuah, awalnya kita bangun dasarnya itu, menyesuaikan dasarnya itu ketinggian itu 12 meter supaya seimbang ketinggiannya. Dan itu pada waktu perubahan itu kita melihat bahwa memang ya peparan Raja Sibagok Nipohan ada 17 sampai ke tingkat cucu, kira-kira gitulah filosofinya. Oke, dengan bangunan setinggi atau semegah itu, kira-kira biaya yang diperlukan panitia sampai selesai pembangunan tugu itu kira-kira berapa? Secara fisik yang sudah kita hitung itu bisa mencapai sampai hampir 3 miliar. 3 miliar untuk pembangunan sampai ke tingkat bangunan-bangunan pendukung. Yang pertama ada bangunan utama, itulah tugu utama, kemudian ada semacam pendopo, parkiran, ruang doa, dan lain-lain. Itu yang mencapai sampai sekitar 3 miliar. Kalau untuk mencapai ke tugu utama mungkin paling sampai 1,5 miliar. Oke, melihat besarnya dana pembangunan tugu, tentunya kan panitia juga mengharapkan partisipasi dari para peparan Simanjuntak dimanapun berada di seluruh dunia ini. Sampai saat ini, kira-kira bagaimana tanggapan atau partisipasi peparan warga Simanjuntak yang ada di Indonesia atau di manapun? Ya, jadi tugu ini bukan milik panitia, bukan milik sebagian warga Simanjuntak, bukan milik daripada penggagas daripada pembangunan tugu ini. Tugu ini adalah tugu semua yang bermarga Simanjuntak. Tugu semua peparan atau keturunan daripada Raja Marsunduk Simanjuntak. Tugu daripada anaknya yang dibeli oleh anaknya Pasuratan, Mardau, Pistombu, Utabulu besertangan Boru. Ini tugu ini. Sampai bahkan sampai ke Bere. Sampai sekarang memang kita sedikit belum sampai kepada tingkat partisipasi yang kita harapkan dari para peparan, yang sampai hari ini baru sekitar 225 juta yang terkumpul dari partisipasi daripada keturunan marga Simanjuntak. Sesungguhnya kalau kita lihat dari kuantitas jumlah marga Simanjuntak, 100.000 per rumah tangga ini selesai lebih. Tapi sampai sekarang belum seperti itu. Kami belum tahu di mana kendalanya. Tapi setidaknya memang bahwa sampai sekarang sudah kita sosialisasi kepada peparan baik melalui medsos, baik langsung, untuk semua bisa memberikan partisipasinya. Kita tidak mematok harus seperti ini, 50 juga boleh. Nah itu tingkat kepuasan kita. Makanya nanti setelah saya tugu utama, panitia akan mengadakan rapat untuk membuat satu sistem yang baru agar para peparan bisa mengetahui dan cepat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ini. Terus terang saja sampai saat ini panitia kewalahan di bidang dana untuk meneruskan pembangunan ini. Kami hanya sedikit mempunyai keyakinan penuh lah. Makanya kami teruskan. Kita sudah juga meminjam dana terhadap tokoh-tokoh Simanjuntak yang peduli terhadap pembangunan ini. Nanti kami harapkan seluruh peparan bisa memberikan kontribusi sehingga apa yang kita pinjam untuk bangun ini bisa kita bayarkan kepada yang meminjamkan. Terima kasih. Kira-kira finishing tugu ini sendiri panitia menargetkan kapan? Apakah akhir tahun ini atau memang berapa bulan ini? Kalau untuk tugu utama di bulan Juli selesai, harus selesai, wajib selesai. Dan kita harapkan nanti bahwa pembangunan berikutnya seperti yang sudah katakan dalam wawancara sebelumnya, tahun 2022 pembangunan ini harus selesai tuntas dilaksanakan sesuai dengan janji kita. Oke, dengan tuntasnya nantinya pembangunan tugu ini, kira-kira output yang diharapkan dengan berdirinya tugu ini, terutama terhadap
generasi muda Simanjuntak ke depan. Kira-kira apa harapan atau dari panitia atau para simpatisan yang menyatukan tekad membangun Tugu Raja Marsundung Simanjuntak ini? Tugu adalah simbol. Tugu adalah peringatan. Siapa yang mengingat itu, peparannya? Kita harapkan selesai Tugu ini bahwa seluruh keturunan marga Simanjuntak tahu di mana opungnya dikubur. Tahu di mana opungnya pada waktu itu hidup. Dan kita harapkan seluruh peparan daripada Raja Marsundung bisa berziarah kemari. Berziarah. Tidak membeda-beda siapa itu. Dari 4 anak daripada Raja Marsundung. Boru, Bere. Dan bahkan kita harapkan juga karena ini Tugu ini sedikit agak unik. Kita harap juga akan dikunjungi oleh tidak hanya marga Simanjuntak. Ya, sejarah Simanjuntak yang selama ini. Kita tidak menghubungkan seperti itu. Kami panitia membangun ini tidak melihat adanya persoalan apa sebelumnya segala macam, bahwa memang Tugu ini untuk mengingatkan kepada peparan bahwa Raja Marsundunglah awal dari marga Simanjuntak. Itu saja. Sehingga selama ini banyak datang ke Bali dia tidak tahu kalau mau jar di mana sih opung kami Raja Marsundung, tidak tahu di mana. Ini sebenarnya hakikat utama daripada pembangunan Tugu ini. Tidak ada cerita yang lain. Sekali lagi saya katakan, ke depannya jika Tugu ini menjadi suatu lokasi, tempat untuk bisa berdiskusi bagaimana Simanjuntak yang sudah terberkati ini tidak menjadi ada di dalam pemikirannya persoalan-persoalan masa lalu yang harus dipikirkan terus. Artinya memperkuat identitas sebagai marga Simanjuntak. Betul, itu. Ya. Kira seperti itu ya. Oke, mungkin harapan-harapan lain yang ingin disampaikan Pak Pardomuan kepada peparan Simanjuntak dimanapun berada. Harapan saya kepada seluruh peparan, mari kita bersama-sama untuk bangun Tugu ini. Tugu ini kembali tidak milik panitia, milik kita semua. Kita terbuka karena saya datang dalam pada proses pembangunan ini juga datang untuk memberikan masukan juga, apalagi namanya kontribusi dana. Karena memang saya terus terang pada saat ini panitia ya agak kewalahan juga dalam segi dana untuk membangun fisik daripada bangun sampai ke tingkat sempurna nantinya. Jangan malu-malu, jangan segan. Tidak ada lagi kesempatan yang lain kita memberikan menghargai orang tua Raja Marsundung ini. Tidak ada. Dan tidak akan ada 2 tugu daripada Raja Marsundung. Hanya 1 ini. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada seluruh marga Simanjuntak yang ada di dunia ini untuk segera memberikan perhatian terhadap pembangunan Tugu ini. Terima kasih. Ya, demikian mungkin wawancara singkat dengan Bapak Pardomuan Naudi Simanjuntak selaku Ketua Pelaksana Pembangunan Tugu. Mudah-mudahan seperti harapan Pak Pardomuan dan juga seluruh peparan marga Simanjuntak dimanapun berada saat ini, pembangunan Tugu Raja Marsundung Simanjuntak bisa berjalan dengan sukses, sekaligus menjadi bukti identitas bahwa Raja Marsundung Simanjuntak adalah seorang raja yang besar dan punya peparan atau keturunan dimanapun, bahkan mungkin salah satu marga terbesar di Indonesia dengan segala macam profesi keturunannya yang mengabdi kepada bangsa dan negara. Terima kasih.